Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang instrumen Mini Mental State Examination atau MMSE. Dengan anggota kelompok 7 ada Deswita Rebecca, Cindy Sania, Fahmi Sidki, Nazarotun, dan Rizka Andriani. Teori dasar instrumen MMSE, Mini Mental State Examination ini dikembangkan oleh Marshall F. Wolstein, Susan F. Wolstein, dan Paul R. McHugh pada tahun 1975. Dipublikasikan di Journal of Psychiatric Research. Awalnya dibuat untuk membedakan gangguan kognitif organik dari fungsional pada pasien psikiatri. Didasarkan pada teori bahwa fungsi kognitif dapat dinilai secara terstandar melalui serangkaian tugas verbal dan nonverbal. Kini telah diterjemahkan ke lebih dari 35 bahasa dan divalidasi lintas budaya. Di Indonesia, validasi versi bahasa Indonesia ini dilakukan oleh Dahlan 2006 pada populasi lansia. Ada tujuan penggunaan instrumen. Ada 5 fungsi utama MMSE. Pertama, screening gangguan kognitif. Screening ini adalah deteksi awal selama 5-10 menit. 2. Ada klasifikasi tingkat kemarahan demensia berdasarkan rentang skor 0-30. 3. Pemantauan progresivitas penyakit, penurunan 2-4 poin per tahun pada Alzheimer. Yang keempat, evaluasi respon terapi. Ada dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Yang kelima, ada instrumen penelitian epidemiologi. Ini untuk menekan prevalensi, faktor resiko, kriteria inklusi atau eksklusi. Di slide selanjutnya ada domain atau komponen yang diukur. Pada MMSE ini terdapat 7 domain yang dinilai, yaitu orientasi waktu, orientasi tempat, registrasi, atensi, dan akurasi, memori atau rekal, bahasa, dan visual spasial. Nah, masing-masing domain ini memiliki beberapa item pertanyaan dengan total skor maksimal 20 poin. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kognitif seseorang secara menyeluruh, mulai dari orientasi, daya ingat, kemampuan berhitung, bahasa, hingga kemampuan visual dan spasial. Nah, di slide ini ada cara scoring dan interpretasinya. Tiap jawaban yang benar ini diberi skor 1, sedangkan jawaban yang salah atau nggak mampu dijawab itu diberi skor 0, sehingga total nilai berkisaran antara 0 sampai 30. Interpretasinya yaitu dari skor 24 sampai 30 ini menunjukkan fungsi kognitif yang normal. Lalu 18 sampai 23 ini gangguan kognitif yang ringan, 12 sampai 17 kognitif yang sedang, sedangkan kurang dari 12 ini menunjukkan gangguan kognitif berat. Jadi semakin tinggi skor MMSE, semakin baik fungsi kognitif. Saya Cindy Sania. Di sini saya akan melanjutkan validitas dan reliabilitas. Validitas itu yang pertama ada konstruk, mampu membedakan demensia, depresi, dan individu normal. P, kurang dari 0,001 menurut Wolstein et al. Tahun 1975. Yang kedua itu ada kriteria meta-analisis 34 studi, yaitu sensitivitas 81%, spesifisitas 89% menurut Michel tahun 2009. Yang ketiga itu ada konvergen, korelasi dengan ADAS, CHOG, R sama dengan 0,76, WISE, R 0,78 menurut Tombok and McIntyre tahun 1992. Versi Indonesianya juga menunjukkan sensitivitas itu 100% dan spesifisitasnya itu 90%. Nilai reliabilitas kappa sama dengan itu 1,00 atau P sama dengan 0,000, menunjukkan kesepakatan antar penilai yang sangat baik. Selanjutnya itu ada reliabilitas, yaitu yang pertama ada inter-rater ICC sama dengan 0,90 menurut Dick et al. Tahun 1984. Yang kedua itu ada tes retest
R sama dengan 0,887 interval 24 jam menurut Volstein et al. Tahun 1975. Yang terakhir itu ada konsistensi internal Cronbach alpha 0,54 hingga 0,96. Variasi karena MMSE ini bersifat multi-domain. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan instrumen. Kelebihannya itu administrasinya cepat, 5-10 menit. Yang kedua itu telah divalidasi di lebih dari 35 bahasa termasuk Indonesia. Yang ketiga itu cocok untuk screening populasi besar. Yang keempat itu ada sensitif dan spesifik untuk mendeteksi demensia. Yang kelima itu ada dapat digunakan oleh tenaga kesehatan non-spesialis. Kekurangannya yaitu di sini ada skor dipengaruhi tingkat pendidikan, usia dan budaya, hingga resiko bias diagnostik. Yang kedua itu ada efek plafon, kurang sensitivitas untuk mild cognitive impairment atau MCI. Yang ketiga itu ada efek lantai, kurang informatif pada demensia berat. Yang keempat itu ada fungsi eksekutif tidak dinilai adekuat sehingga kurang cocok untuk demensia frontotemporal. Yang terakhir itu ada berulang kali digunakan, efek latihannya ini menjadi skor meningkat secara artifisial. Baik, selanjutnya ada contoh penelitian yang menggunakan MMSE. Yang pertama itu ada Kairina Askianur, Lee Tanu Merijanti tahun 2020 dengan judul Hubungan antara aktivitas fisik dengan fungsi kognitif pada lansia. Metode penelitiannya itu observational analytic dengan pendekatan cross-sectional, sampel 60 lansia, instrumen RAPA dan MMSE. Dan hasilnya itu terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan fungsi kognitif pada lansia. Lansia yang aktif memiliki fungsi kognitif lebih baik dibandingkan lansia yang kurang aktif. Dan yang kedua ada Yusmaida dan Zulkarnaini tahun 2024 dengan judul Hubungan Fungsi Kognitif dengan Kualitas Hidup Lansia. Metode penelitiannya itu analitik cross-sectional, sampel 62 lansia, fungsi kognitif diukur menggunakan MMSE dan kualitas hidup menggunakan WHO Call BREF. Untuk hasilnya, sebagian besar lansia mengalami gangguan kognitif ringan, sekitar 48,4%, dan terdapat hubungan antara fungsi kognitif dengan kualitas hidup lansia. Dan yang ketiga itu ada Maharani, Untari, dan Sarifah tahun 2024. Judulnya itu hubungan antara aktivitas fisik dengan fungsi kognitif pada lansia. Metode penelitiannya itu desain korelasi dengan pendekatan cross-sectional, sampel 36 lansia, instrumen PASE dan MMSE. Untuk hasilnya itu terdapat hubungan signifikan antara aktivitas fisik dan fungsi kognitif dengan kekuatan hubungan sedang. Dan yang terakhir itu ada Prasetya, Latifah, Palimbo, dan Rahman tahun 2025 dengan judul Hubungan Aktivitas Fisik terhadap Fungsi Kognitif pada Lansia. Untuk metode penelitiannya, penelitian kuantitatif eksplanatif dengan rancangan cross-sectional pada lansia di panti sosial. Untuk hasilnya, aktivitas fisik berhubungan dengan fungsi kognitif lansia. Kurangnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya ada contoh judul penelitian. Contoh judul dari makalah itu hubungan antara kualitas tidur dan dukungan sosial dengan fungsi kognitif pada lansia di panti sosial Tresna Werda. Studi cross-sectional menggunakan mini mental state examination atau MMSE. Justifikasi judul MMSE disebutkan eksplisit menegaskan standarisasi pengukuran. Yang kedua, variabel bebas atau kualitas tidur dan dukungan sosial punya landasan teori kuat. Dan yang ketiga ada populasi spesifik lansia panti sosial rentan kurang diteliti di Indonesia. Yang terakhir, desain cross-sectional sesuai untuk tahap awal, identifikasi hubungan antar variabel. Nah, di sini ada daftar referensi daftar pustakanya.
Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're